Sahabat sekalian, tema kita pada pagi hari ini adalah tentang merawat cinta sebagai respons dari tema Our Daily Bread sepanjang bulan Februari di tahun 2022 ini, yaitu tentang cinta kasih atau kasih. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah merawat cinta. Kita tentu mengenal bahwa iman Kristen identik dengan kasih. Ini tentu tidak salah karena nyatanya memang Allah adalah kasih. Dan dia menghendaki umatnya mengasihi dia dan sesama. Guru agung kita, Tuhan Yesus Kristus mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Markus 12 ayat 30. Ayat ini terkenal sekali. Lalu jika kita ditanya, apakah kita sudah mengasihi Allah dan sesama? Jika mau dengan sembrono menjawab, tanpa merenung lebih dalam, ya, kita bisa menjawabnya dengan mudah. Tetapi jika kita mau merenung sejenak, kita akan sadar bahwa mengasihi ternyata bukan hal yang selalu mudah. Apakah orang yang berpendidikan tinggi sudah pasti bisa mengasihi atau mencintai Tuhan atau sesama? Seorang bernama Hans Frank, seorang yang pintar, cerdas, ahli hukum, pernah menjadi pengacara Adolf Hitler, yang akhirnya menjadi gubernur jenderal Polandia. Ia turut memfasilitasi Holocaust, pembantaian secara terstruktur dan sistematis terhadap etnis Yahudi. Seorang bernama Arthur Seyss-Inquart, pengacara juga. Dia ikut mengelola pendudukan Nazi di Belanda, menjadi orang penting di Perang Dunia Kedua. Sama seperti banyak pengacara lain yang menjadi komandan Einsatzgruppen, ya, Satgas Pembantaian Yahudi. Nama-nama ini, orang-orang yang cerdas ini, turut di dalam memfasilitasi Holocaust atau pembunuhan terhadap orang-orang Yahudi secara massal. Apakah orang berpendidikan tinggi sudah pasti bisa mencintai sesama? Belum tentu. Profesor Stanley Milgram pada tahun 61 di Universitas Yale melakukan satu percobaan. Dia mengajak mahasiswa-mahasiswinya, dia mengajak orang-orang untuk ikut dalam satu eksperimen menyetrum orang. Jadi ada orang-orang khusus yang disetting oleh Profesor Milgram, pura-pura kesetrum, padahal setrumnya tidak ada. Tetapi yang menjadi eksperimen adalah orang-orang yang diperintah untuk menyetrum orang-orang yang ada di kursi listrik itu atau orang-orang yang disetrum. Orang-orang yang tidak memiliki dosa atau kesalahan terhadap orang-orang yang menyetrumnya. Jadi orang-orang yang pura-pura disetrum ini ya seakan-akan dia disetrum, padahal tidak. Milgram menunjukkan dalam penelitiannya bahwa ternyata orang-orang yang dia minta untuk menyetrum orang lain, orang-orang ini bersedia menyakiti dan membunuh orang lain demi tujuan tertentu jika diperintahkan. Bukan orang-orang bodoh. Jadi, apakah kita bisa dengan mudah mencintai sesama? Kita mungkin bisa berkata, oh itu kan bukan saya. Tetapi benih berbuat jahat kepada orang lain, benih berbuat jahat yang ada pada orang lain, seperti katakanlah apa yang tadi sempat saya katakan, benih itu juga ada pada kita karena kita sama-sama manusia. Jadi apa itu kasih? Apa itu cinta? Secara sederhana, kitab suci menunjukkan kepada kita bahwa cinta adalah mengorbankan keinginan
diri sendiri bagi orang lain. 1 Korintus 13 ayat 4-8 mengatakan bahwa kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, dan lain sebagainya. Poinnya adalah kasih atau cinta ternyata berupa pengorbanan. Cinta adalah pengorbanan. Apa yang dikorbankan? Mengorbankan diri sendiri bagi orang lain. Perjanjian Baru mencatat 2 kata tentang cinta, agape dan philia. Walaupun di dalam banyak khotbah kita mendengar ada 4 macam cinta, yaitu agape, philia, eros, storge. Tetapi dalam Perjanjian Baru, sepanjang yang saya tahu, Perjanjian Baru hanya menulis 2 kata ini, agape dan philia. Dan 2 kata ini bisa dipertukarkan, interchangeable ya. Baik agape maupun philia, philia maupun agape bisa dipergunakan secara bergantian. Apakah kita bisa mencintai orang lain? Maka pertanyaannya kembali kepada apakah itu cinta? Ternyata cinta adalah mengorbankan keinginan diri sendiri bagi yang lain. Dan ini tidak mudah. Dan cinta dengan definisi yang sangat mendasar seperti ini, sejauh ini secara sempurna hanya bisa diteladankan dan didemonstrasikan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dia yang tidak mengenal dosa, akhirnya harus mengganti kita yang seharusnya kita menerima upah dosa, yaitu maut. Dia disalib, dia mati untuk menggantikan kita yang berdosa. Cinta adalah mengorbankan keinginan diri sendiri bagi yang lain. Tetapi apakah kita bisa menyintai Allah dan sesama? Sementara filsuf besar Inggris bernama Thomas Hobbes itu dengan tepat mengatakan bahwa dalam natur manusia kita menemukan 3 penyebab utama pertengkaran. Yang pertama persaingan, kedua pembangkangan, dan yang ketiga kemuliaan. 3 penyebab utama pertengkaran di antara manusia. Persaingan, pembangkangan, dan kemuliaan. Persaingan membuat orang saling menyerang untuk mendapatkan apa yang dia mau. Pembangkangan itu membuat orang ingin mencari keamanan bagi dirinya sendiri, sehingga dia menolak otoritas yang ada di atasnya. Pembangkang. Dan yang ketiga, orang mencari reputasi demi kemuliaan dirinya sendiri. In the nature of man, we find 3 principal causes of quarrel. First, competition. Secondly, dissidence. Thirdly, glory. Ini yang membuat manusia saling bertengkar satu sama lain. Di dalam banyak bidang. Sekali lagi, di dalam banyak bidang atau bahkan di seluruh bidang bisa terjadi quarrel atau pertengkaran di antara sesama manusia. Bahkan di dalam bidang pelayanan gerejawi sekalipun, atau di dalam bidang pelayanan Kristiani sekalipun. Kenapa bisa seperti ini? Ini bermula dari kejatuhan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa seperti orang tua pertama kita yang jatuh di dalam dosa. Kejadian 3 ayat 10, yang menunjukkan bahwa akibat jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa ini, natur yang dimiliki oleh Adam dan Hawa, yaitu natur dosa ini, diturunkan juga atau ada di dalam setiap keturunan Adam dan Hawa di muka bumi yang lahir di dunia ini. Kejadian 3 ayat 10 mengatakan, ketika aku mendengar, kata Adam, bahwa engkau, Tuhan, ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Kita bisa melihat bagaimana efek kejatuhan dalam dosa itu, Adam menjadi takut, telanjang, dan bersembunyi. Dan ini menjadi satu sifat yang juga ada di dalam diri setiap insan keturunan Adam dan Hawa. Kita memiliki rasa takut, kita memiliki perasaan malu, dan kita bersembunyi. Kita
ingin bersembunyi di balik topeng kita masing-masing. Kita takut, kita khawatir, kita cemas. Dan ini adalah efek dari apa yang Adam dan Hawa lakukan pada Kejadian 3 ayat 10. Bahkan Adam di dalam Kejadian 3 ayat 12, dia berkata kepada Tuhan. Adam menjawab Tuhan lagi. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Ketika sudah jatuh dalam dosa, yang dilakukan Adam bukan introspeksi ke dalam, tetapi justru dia menyalahkan Hawa, perempuan, istrinya. Dan dia menyalahkan Tuhan. Perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Bukankah natur seperti ini yang disadari atau tidak ada di dalam setiap diri kita? Kita tidak mau disalahkan dan cenderung menyalahkan orang lain karena situasi-situasi yang mungkin saja itu adalah kekeliruan yang kita sebabkan. Dan natur ini yang terus ada di dalam diri kita membuat kita tidak bisa mengasihi orang lain, membuat kita tidak bisa mencintai orang lain secara memadai, mendorong kita justru menjatuhkan orang lain. Bahkan dengan segala cara, termasuk menjelekkan prestasinya, menjelekkan namanya, membunuh karakternya. Ribuan tahun, bahkan mungkin puluhan ribu tahun secara manusia dipenuhi dengan ini. Sigmund Freud pernah berpendapat bahwa setiap manusia memiliki insting ganda yang bertolak belakang, yaitu eros dan thanatos. Eros adalah rasa cinta, mengasihi, toleransi, menyadari panggilan terhadap kepedulian seseorang bagi sesama, bagi masyarakat, dan sebagainya. Sebaliknya, thanatos ini adalah suatu insting yang bersifat destruktif, agresif, atau bisa disebut sebagai cinta kepada kematian. Nah, thanatos ini atau cinta kepada kematian ini melahirkan sikap membenci serta tindak kekerasan berupa pembunuhan, penyiksaan, penganiayaan. Saulus sebelum dia dijamah oleh Tuhan, dia merasa dirinya beragama. Tetapi karena Saulus merasa bahwa agamanya, Yudaisme, adalah yang paling benar dan kekristenan itu adalah penyimpangan, maka dia rela menganiaya, menyiksa jemaat Tuhan. Bahkan dia minta surat legitimasi dari Mahkamah Agama, dari Sanhedrin, untuk menganiaya orang-orang Kristiani yang ada di daerah tanah Palestina maupun sampai di Syria, di Damaskus. Paulus tanpa sadar cintanya kepada agama melahirkan satu thanatos, yaitu cinta kepada kematian. Sehingga sebagai seorang penganut Yudaisme yang taat, sebagai seorang Farisi, dia rela menganiaya sesamanya orang Yahudi yang tidak semazhab dengan dia atau orang-orang Yahudi yang menerima Yesus Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan bagi bangsa pilihan atau Israel. Cinta kepada Allah, kepada manusia, sesama, kepada alam, menjadi rusak karena dosa, sehingga kita harus tertatih, harus melatih bagaimana bisa mencintai Allah secara layak, mencintai sesama, dan juga mencintai alam. Kita bisa saja gagap. Kenapa? Karena natur dosa yang sedemikian kuat di dalam diri kita. Ketika kita belum mengenal Kristus, hampir-hampir tidak ada cara bagi kita untuk bisa mengasihi Allah dengan layak, mencintai sesama dengan tulus, dan mencintai alam. Tetapi karena anugerah Kristus, kita dimampukan untuk mencintai Allah, mengasihi sesama, dan juga memelihara alam. Sahabat sekalian, mencintai sesama, mencintai Tuhan tidak akan pernah bisa terpisahkan.
Ketika kita mencintai Allah yang tidak kelihatan, maka kita diundang untuk mencintai ciptaan-ciptaan Allah yang serupa dan segambar dengan Dia, yang kelihatan, yaitu sesama kita. Sehingga kita tidak perlu merasa bahwa kita paling hebat, seperti kata orang-orang Yunani. Aku yang paling hebat, maka aku harus lebih unggul kelihatannya dari yang lain. Memiliki satu sifat megalomania. Dr. M.R. Dihan pernah mengatakan bahwa tidak perlu meniup lampu orang lain untuk membuat Anda bersinar sendiri. It's not necessary to blow out your neighbor's light to let your own shine. Gak perlu kita mematikan lampu orang lain sesama kita untuk membuat kita tampak hebat dan bersinar. Pada waktu di kampus, saya membuat satu garis di papan dan minta para mahasiswa-mahasiswi saya untuk membuat garis ini menjadi lebih pendek. Beberapa orang maju, ada yang menghapus garis yang saya buat pakai spidol itu di papan. Ada lagi yang maju dan membuat garis lain, garisnya sendiri yang lebih panjang dari garis yang saya buat. Dan saya memberi apresiasi kepada mahasiswi yang melakukan ini. Karena tidak perlu menghapus garisan yang saya sudah buat untuk membuat garis spidol yang dia buat itu tampak lebih panjang. Buatlah garis spidol yang lebih panjang sendiri. Dan ilustrasi ini bukannya dikenal di dalam komunitas Kristiani. Di luar komunitas Kristiani pun secara anugerah umum Allah memberikan hikmat kepada para manusia untuk tidak saling menyakiti satu sama lain. Bukan hanya tidak membunuh, bukan hanya tidak menyiksa, tetapi juga tidak untuk memiliki rasa envy, jealous terhadap sesamanya. Kita melihat di dalam dunia politik, di dalam pekerjaan, bahkan dunia pelayanan, banyak sekali masalah timbul karena kecintaan kita kepada sesama tidak optimal. Sehingga kecintaan yang tidak optimal ini dilahirkan atau melahirkan suatu praktek senggol kanan, senggol kiri, sikut kanan, sikut kiri. Akan melahirkan hoax tertentu untuk membunuh karakter orang-orang yang tidak dia sukai. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat ini luar biasa. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Lantas apa yang harus kita lakukan? Kita seakan-akan tidak menyadari kita berada di dalam dua tarikan yang sama besar. Dua tarikan yang disebut oleh Santo Agustinus, seorang bapak gereja abad ke-5, bapak gereja yang hingga sekarang tulisannya, pemikirannya dipelajari dan dianut oleh baik itu gereja Katolik maupun gereja Protestan, terutama yang di dalam golongan reformasi. Agustinus mengatakan bahwa ada dua macam cinta. Yang pertama adalah cupidity, yang kedua adalah caritas. Cupidity adalah cinta kepada yang lain, yang bukan Allah. Cinta yang memuat suatu rasa ketakutan akan kehilangan sesuatu. Dia mencintai sesuatu dan takut banget kehilangan itu. Bisa saja itu jabatan, harta, tahta, dan lain sebagainya yang kalau kita kehilangan itu kita merasa hidup kita itu nggak ada artinya. Hidup kita itu tidak ada maknanya kalau aku tidak memiliki itu. Sehingga cupidity itu adalah satu perasaan ingin mendapatkan, mencintai sesuatu yang sebenarnya sesuatu yang fana. Tapi Agustinus menunjukkan bahwa ada satu cinta yang disebut dengan caritas, yaitu cinta kepada Allah, yang di dalamnya tidak ada ketakutan. Mencintai Allah dengan sungguh-sungguh, mencintai Dia apa adanya, dan di dalam mencintai Allah tidak ada ketakutan.
Bahkan ketika kita diberkati oleh Tuhan dengan banyak hal yang kita miliki di dunia ini, ketika kita mencintai Allah, kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan adalah titipan dari Tuhan. Dan kita tidak takut kehilangannya. Kita tidak takut kehilangan sesuatu yang kita tahu ini adalah fana. Kenapa? Karena kita tahu itu semua adalah titipan dari Tuhan. Bukankah Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Banyak manusia mungkin terjebak pada cipit-cipit, cinta kepada sesuatu yang fana dan takut kehilangan itu. Lantas bagaimana? Tidak ada cara lain menurut saya untuk mencintai Allah, sesama, dan alam ciptaan Tuhan ini. Yang perlu kita lakukan adalah merenung setiap hari seperti apa yang dilakukan oleh para pemazmur. Merenungkan diri setiap hari, melihat ke dalam. Mengambil waktu sejenak, pause sejenak. Seperti apa yang para pemazmur itu sudah teladankan. Mereka merenungkan, dalam bahasa Inggris menggunakan kata meditasi. Kita perlu merenung setiap hari, melihat ke dalam batin kita, dan sesama dan alam, dan bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimanakah cinta kita kepada Tuhan sampai sejauh ini, dan bagaimanakah cinta kita kepada sesama dan juga kepada alam. Semoga Roh Kudus menolong kita untuk kita semakin mencintai Allah, mencintai orang lain, dan juga memelihara alam ini.